Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Sehat ya. Bu. Pak Dodo, apakah bisa dimulai? Cek. Selamat pagi Ibu dan anak-anak sekalian. Silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Buin. Kami menyimak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu CH Nur Widyastuti SPD. Yang kami hormati juga Dr. Dimas Panji Gumelar, MD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati rekan-rekan guru dan karyawan SMA Mardi Waluya Cibinong, serta yang Ibu banggakan seluruh siswa-siswi SMA Mardi Waluya sebagai peserta dalam webinar kesehatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih, bahwa karena kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul via Zoom atau daring di sini dengan keadaan sehat dan pasti bahagia semua. Pada pagi hari ini, 1 Februari 2022, kita akan mengikuti webinar kesehatan yang berkaitan dengan upaya preventif dalam menghadapi kondisi pandemi virus COVID-19, dan juga kita akan mendapatkan ilmu bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda virus Omikron yang selama ini selalu menjadi hal yang membuat kita takut. Sebelum acara kita dimulai, tersenggaranya acara ini adalah karena kebaikan dari salah satu alumni SMA Mardi Waluya angkatan kedua ini, yaitu Dr. Dimas Panji Gumelar. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya lebih dalam secara pribadi. Ibu akan bacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui dari pagi hari ini. Yang pertama nanti pembacaan doa atau pembukaan doa yang dipimpin oleh Ibu Ayu, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu CH Nur Widyastuti SPD. Berikutnya acara inti nanti akan dipimpin oleh Dr. Dimas Panji Gumelar. Dan berikutnya doa penutup dari Bapak Bambang. Selanjutnya nanti seluruh siswa-siswi dimohon untuk tidak keluar dari Zoom karena akan ada foto, maka semua nanti dimohon untuk on kamera. Selanjutnya, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Terima kasih waktunya, Ibu Win. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai aktivitas kita webinar pada pagi hari ini, perkenankanlah Ibu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk melakukan kegiatan acara webinar. Kiranya Engkau menyertai acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga acara kami ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau memberikan kami kepercayaan diri untuk bisa menghadapi berbagai ancaman, berbagai virus yang sedang melanda negeri kami ini.
Buatlah kami supaya kami tidak takut dan kami tetap waspada serta tidak panik dengan adanya virus ini. Tuhan, berkatilah semua orang sehingga semuanya bisa sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ayu yang sudah memimpin doa pembukaan. Sebelum memasuki acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu akan mengingatkan mengenai tata tertib webinar yang pastinya sudah dikirim oleh wali kelas di grup kelas. Mohon semua siswa untuk mengikuti tata tertib tersebut. Antara lain, peserta didik diminta mengikuti kegiatan dengan baik dari awal hingga akhir. Peserta didik wajib menggunakan format nama Zoom dengan kelas dan nama lengkap. Yang ketiga, peserta didik akan diabsen oleh wali kelas. Yang keempat, peserta didik mengikuti kegiatan secara on kamera dengan baik. Dan berikutnya, peserta didik dilarang mencoret-coret screen yang ada di layar. Serta terakhir adalah kembali mengikuti dengan tertib. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak dengan baik. Jangan ada hal-hal yang mengganggu di acara kita ini. Mari kita ikuti, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu CH Nur Widyastuti SPD. Kepada Ibu Nur, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwin yang sudah memberikan waktu bagi saya. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat datang untuk Dr. Dimas, Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anakku yang terkasih. Pagi ini dengan bangga SMA Madi Waluya mengadakan kegiatan webinar kesehatan. Dengan harapan kita akan lebih memahami dan mensikapi situasi saat ini. Puji syukur pada Tuhan atas segala kasih-Nya, sehingga pada saat ini kita bertemu, meskipun melalui online, melalui daring, melalui Zoom, untuk mengadakan kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan segala kemurahan-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus melangkah dalam situasi sulit saat ini. Anak-anak yang terkasih, saat ini Ibu berterima kasih dan merasakan kebanggaan bisa mendapatkan bantuan dari Dr. Dimas, salah satu alumni SMA Madi Waluya, untuk memberikan pencerahan pada kita semua tentang virus corona dan sekaligus memotivasi adik-adik tingkatnya, anak-anak semua, untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita kalian di masa yang akan datang. Ibu berharap kita dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan webinar kesehatan ini untuk membuka wawasan kita, untuk bisa bersikap secara bijak dalam situasi saat ini.
kita sudah memulai kebiasaan baru dalam hidup kita, dalam belajar, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu terus meningkatkan pengetahuan kita tentang hal tersebut. Kita juga tetap harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada untuk menjaga diri kita di lingkungan kita. Sekali lagi, terima kasih untuk Dr. Dimas, Bapak Ibu guru di sekolah, merasa bangga dan merasakan bahwa ada kasih, ada jalinan kita meskipun Dr. Dimas sudah menjadi bagian dari alumni. Untuk anak-anakmu, anak-anakku semuanya, selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Nur selaku Kepala Sekolah. Kita beri plus dulu semuanya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Sekaligus nanti ada tanya jawab yang akan diatur oleh Dr. Dimas. Langsung ya dokter ya. Maka dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Dimas. Iya. Selamat pagi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Sama Mardi Waluya, Ibu Nur, yang terhormat dulu ini guru-guru saya semua ya, beberapa saya lihat ada guru-guru saya dulu. Ada kayaknya ada senior saya juga dulu di sini. Semoga sehat-sehat semua. Salam sejahtera juga buat adik-adik semua, buat orang tua murid. Di sini saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Dimas Panji Gumelar. Ya, saya alumni SMA Mardi Waluya Cibinong. Mungkin koreksi dikit Bu Wiwin, saya angkatan ketiga Bu, bukan angkatan kedua. Saya angkatan ketiga, saya lulus tahun 2011 ya. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke, nggak banyak sih yang mau saya ceritakan tentang diri saya. Sedikit aja, saya mau langsung mulai aja mengenai paparan mengenai kita lebih mengenal apa itu si Omikron ya, tentunya ya, di si COVID ini. Mohon izin untuk share screen ya. Oke. Nah. Sudah bisa share screen-nya? Oke deh. Oke, kita lebih ke mengenal apa itu si Omikron ya. Mungkin yang pertama kali kita perlu ketahui bahwa Omikron ini merupakan salah satu varian atau salah satu anakan gitu ya, bisa dibilang dari si virus COVID-19 ini sendiri. Dimana kalau untuk yang si Omikron ini sendiri, dia merupakan adanya kasus pertama itu dari 9 spesimen di Afrika Selatan pada bulan November tahun 2021. Oke. Lalu untuk si Omikron sendiri, memang dia awalnya itu berangkat dari kasus yang di Afrika Selatan, kemudian meningkat tajam gitu ya. Lalu dia mulailah ada pajanan atau ada penyebaran ke beberapa daerah lain. Ini terkait dengan kondisi perjalanan ya, perjalanan dari orang tersebut, travelingnya kayak gitu ya. Ini peta penyebarannya aja sih kurang lebih ya. Ini sekarang Omikron ini dari si Afrika Selatan itu sendiri ya, dia sudah sampai ke mana-mana bisa kita lihat ya, sampai ke hampir ke seluruh dunia itu di pertanggal 4 bulan 12 tahun 2021. Yang pasti kalau sekarang sudah semakin banyak lagi ya, sudah sampai ke Indonesia kan. Oke, ini rekapitulasi jumlah kasusnya di beberapa negara itu sampai tanggal 4 bulan 12 tahun kemarin. Ini kurang lebih ada total kasus di
Afrika Selatan sendiri itu ada sekitar 217 kasus ya. Gitu. Waktu itu ini masih enak nih kita di Asia gitu ya. Itu masih kayak nggak banyak, terutama Asia Tenggara gitu, paling baru Malaysia, baru Singapura ya pada saat itu ya kasus yang ada. Nah, tapi sekarang, oke, kita lihat. Ini adalah peta persebaran kasus ya SARS-CoV-2 atau COVID ini sendiri di Indonesia ya. Ini per tanggal 2 Januari 2022 bisa kita lihat bahwa awal kasusnya November sudah bisa sampai ke Indonesia di bulan Januari. Berarti kan cukup perlu waktu 2 bulan doang dia udah bisa nyampe ke kita. Jumlah kasusnya dari total seluruhan kasus COVID yang terjadi di Indonesia, kasus kumulatifnya ya, dia itu ada 137 kasus yang Omikron. Paling banyak ya Delta. Kita tahu bahwa kemarin Delta itu bikin kita tsunami COVID istilahnya ya, badai COVID banget. Itu di bulan Juli tahun kemarin. Oke, sekarang ada 137 kasus. Oke, ini saya mau ngasih tahu sebenarnya lebih sedikit kurang lebihnya mengenai gejala unik pada seseorang yang terinfeksi Omikron ya. Yang pertama adalah kelelahan atau fatigue ya. Kelelahan yang dimaksud ini adalah kelelahan tanpa sebab ya. Kelelahan bukan berarti kita begadang, bukan berarti kita sendiri itu habis olahraga ya, bukan kayak gitu, tapi memang lebih ke kelelahan tanpa sebab yang jelas. Misalnya kita tidur cukup tapi kok badan capek banget, rasanya lemes aja bawaannya, sakit kepala, sama ada nyeri di seluruh tubuh atau istilah medisnya myalgia atau artralgia, bisa di otot, bisa di persendian nyerinya ya. Nah, ini ada si dokter Angelic Kotsi ya. Dia itu bilang bahwa ada kasus-kasus yang memang serupa ya. Tapi perbedaan dengan kasus-kasus gejala yang di Delta kemarin itu tidak ditemukan anosmia atau algesia. Mungkin pernah dengar ya istilah anosmia atau algesia ya. Atau nggak bisa merasakan atau nggak bisa mencium gitu ya. Nggak bisa menghidu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat bahwa bagaimana sih perjalanan penyakit si Omikron ini sendiri gitu ya. Yang terbarunya ini. Kalau misalnya si Omikron ini sendiri, kita lihat bahwa ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah si exposure, ya, atau kita terpapar. Yang kedua adalah fase-fase infeksius, di mana dia akan menimbulkan simptom atau menimbulkan gejala. Dan berikutnya adalah fase recovery atau penyembuhan. Nah, jadi dan ada namanya viral load ya. Viral load ini adalah jumlah yang masuk ke kita gitu ya si virus sendiri. Kalau kita bisa lihat dari grafik ini, berarti ada jeda waktu lah deh. Ada jeda waktu antara kita terpapar dengan sampai menimbulkan gejala. Sambil itu berjalan, sambil jumlah viralnya juga atau virusnya masuk ke kita seperti itu. Oke. Yang paling kita bisa tahu nih ya, kita butuh tahu sekarang berapa hari rata-rata exposure atau jumlah berapa hari kita bisa kepapar si COVID-19 ini, terutama yang Omicron itu kurang lebih sekitar 5 hari ya. 5 hari untuk yang jarak dari mulai kita ketemu orang atau kita terpapar virusnya itu sendiri bisa makan waktu kurang lebih 5 hari. Untuk yang alpha nih, lebih ke alpha ya. Untuk yang Delta sendiri itu kurang lebih 4 hari. Tapi si Omicron ini unik, dia itu cuma butuh waktu kurang lebih 3 hari untuk masa kita terpapar selama 3 hari gitu ya. Atau durasi 3 hari, itu kita sudah bisa menimbulkan gejala kayak gitu. Jadi misalnya hari ini hari Senin kita bergejala, berarti kemungkinan kita kenanya itu di Sabtu atau di Minggu seperti itu. Oke, semua tetap tergantung, tapi ya semua tetap tergantung dari si badan orang itu sendiri, gitu ya. Tetap aja bisa orang itu sampai 2 minggu baru bergejala atau lebih dari 3 hari. Cuman ini kan rata-ratanya 3 hari untuk Omicron. Karena apa? Karena dia memang punya kemampuan untuk menginfeksi itu lebih cepat gitu loh untuk si virus itu sendiri. Inkubasi itu sendiri adalah periode antara infeksi virus dengan gejala yang muncul, yang kayak saya bilang tadi ya. Waktu dari mulai terpajan sampai timbul gejala. Oke. Terus untuk siklusnya sendiri kita bisa lihat ya bahwa masa infeksius kalau untuk si Omicron sendiri ya 1-2 hari hingga kurang dari 10 hari.
Oke, setelah gejala muncul, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi pasien sendiri. Orang yang memang daya tahan tubuhnya lagi jelek gitu ya, atau dia habis kena sakit yang lain, itu juga bisa, atau dia sedang terkena atau punya penyakit bawaan, istilahnya kalau kita itu kan komorbid gitu ya. Bentar ya. Nah, kita lihat bahwa viral load ini sendiri adalah jumlah virus yang dalam tubuh, di mana ini sangat-sangat berpengaruh ya. Ada namanya segitiga epidemiologi, di mana bahwa hebat atau kuat-kuatan atau proses sebuah penyakit gitu ya, tergantung dari yang pertama adalah yang jelas adalah si host atau kitanya sendiri. Yang kedua adalah informan atau lingkungannya. Yang ketiga adalah si agentnya atau si virusnya itu sendiri. Ketiga hal ini yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Salah satunya aja yang lebih kuat atau lebih lemah pasti terjadi sebuah penyakit kayak gitu. Oke. Berikutnya. Sorry. Oke ya. Mayoritas gejala bertahan hingga 1 sampai 2 minggu dan tidak butuh dirawat. Ini yang bisa dikatakan bahwa si Omicron ini sendiri untuk data studinya sendiri dia tidak separah si varian Delta atau Alpha yang sebelumnya ya. Nah, ini sendiri dia bisa cenderung orang-orang itu tidak bergejala atau bahkan bergejala ringan doang. Jadi perawatan isolasi mandiri di rumah aja cukup gitu loh. Atau di tempat-tempat yang memang disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, cuman di sini gejala cenderung ringan dalam 5 sampai 7 hari, kemudian berpotensi memburuk. Nah, berpotensi memburuk ini balik lagi tadi tergantung dari si tubuh orangnya tersebut, apakah dia punya penyakit bawaan atau komorbid gitu ya, atau dia belum divaksin gitu ya, atau lansia atau orang yang di atas 60 tahun gitu ya, itu beresiko seperti itu. Di sini bahwa data sejauh ini ya 53% lebih rendah risiko rawat inap, 74% lebih rendah risiko ICU-nya, 91% lebih rendah risiko kematiannya. Ini sangat angka yang bisa dikatakan sangat jauh untuk resikonya ketimbang varian Delta atau varian Alpha kemarin seperti itu ya. Balik lagi ini untuk potensinya kalau berbahaya karena apa? Ada lansia, komorbid, belum divaksin ya. Teman-teman mungkin perlu tahu komorbid apa aja sih yang sebenarnya cepat untuk kita berisiko ada perburukan. Contohnya kalau saya dari segi pengalaman saya pribadi ya sebagai dokter jaga ruangan dan juga ICU, orang-orang dengan penyakit bawaan seperti darah tinggi gitu ya, atau ada gula gitu ya, atau ada penyakit paru sebelumnya, itu adalah contoh-contoh penyakit bawaan yang berisiko gitu loh untuk jadinya perburukan. Kalau untuk sekarang belum divaksin, kenapa saya bisa mengatakan bahwa belum divaksin itu berpengaruh? Karena memang dari data evidence base-nya atau data epidemiologinya bahwa herd immunity telah dicapai ketika lebih dari 70% orang itu sudah divaksin gitu kan dari satu lingkungan. Dan terbukti kita sudah landai banget di bulan September kemarin ketika gencar-gencarnya divaksin seperti itu. Oke. Sekarang amit-amitnya nih kita kena COVID gitu ya. Amit-amitnya kita kena COVID. Kapan kita bisa selesai isolasi? Yang pertama adalah kalau untuk orang-orang yang tidak bergejala, minimal 10 hari sejak swab positif COVID-19 ya. Swab hari ini misalnya hari ini tanggal 31, berarti sekitar tanggal 9 ya. Itu kita sudah tanpa gejala ya, dengan catatan tanpa gejala dengan isolasi mandiri yang benar-benar isolasi. Kalau bergejala ya, kalau misalnya kita bergejala tambah 3 hari lagi, minimal 3 hari sejak muncul gejala dengan catatan 3 hari terakhir itu kita nggak ada gejala demam atau gangguan pernapasan. Pernapasan ini bukan dalam arti sesak ya, flu atau batuk atau sakit tenggorokan itu juga termasuk dalam gangguan pernapasan. Oke. Terus kalau misalnya kita kan isolasi 13 hari bete pasti bosannya gitu. Apa gitu loh syaratnya biar kita bisa lebih cepat gitu ya. Yang pertama perbaikan klinis ya. Habis itu kita bisa nih ulang PCR lagi. Swab PCR lagi pada hari kelima dan hari ke-6 dari swab pertama kita dengan selang waktu 24 jam. Dengan catatan dua-duanya negatif gitu ya, atau CT value-nya di atas 35. Ini dianggap sudah tidak menularkan dan sudah dalam fase recovery. Jadi kita tidak berbahaya lagi seperti itu. Terus mungkin yang lebih bingung lagi nanti isolasi bisa lebih cepat. Terus kalau misalnya kita tahu
gimana tanda-tandanya itu perbaikan klinis, misalnya gini, tetap sama bahwa kita tidak ada gejala demam, gangguan pernapasan, ataupun gejala-gejala yang lain ya, gitu ya, yang lemas, yang nyeri otot, nyeri sendi gitu ya. Itu paling nggak 3 hari itu udah nggak ada gejala. Kita bisa tuh coba, tapi dengan catatan hitungannya kurang lebih sudah hari ke-5, hari ke-6 dari positif yang pertama dan sudah melakukan isolasi, gitu ya. Oke. Terus dampak buruknya itu terhadap beberapa parameter ya, itu kalau penularan jelas lah. Diduga varian Omicron lebih mudah menular dibandingkan varian yang lain. Ya, kalau menurut saya pribadi, ini datanya belum valid atau belum pasti ya, gitu ya. Tapi memang kalau dari segi perjalanan kasusnya ini cepat banget gitu. Ini cepat banget. Kurang lebih waktu itu yang varian Alpha itu pertama kali terjadi di Cina itu kan kurang lebih itu di bulan Oktober ya, 2019. Dia baru masuk ke Indonesia itu kira-kira di bulan Februari Maret ya, berarti spare waktunya kurang lebih 3-4 bulan. Varian Delta yang pertama kali yang badai banget terjadi di India itu masuk di India Januari Februari. Terjadi di kita itu baru di bulan Juli ya, di Juli. Berarti kurang lebih spare-nya 4 bulanan juga. Nah, sedangkan kalau yang sekarang Omicron ini pertama kali November, sedangkan di Januari ini udah ada gitu loh. Dari segi itu aja memang kemungkinan menularnya lebih cepat gitu ya. Tapi ada beberapa faktor gitu ya. Misalnya diduga bahwa untuk orang-orang yang sudah divaksin, baik itu Sinovac, baik itu Pfizer, AstraZeneca atau Moderna, itu dia masih efektif gitu ya dalam mencegah penyakit yang berat dan juga sampai kematian. Itu dapat dicegah dengan vaksin. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Dan memang terbukti bahwa saat sejauh ini untuk kasus-kasus berat sendiri sih, terutama kayak di rumah sakit saya nggak ada pasien-pasien dengan kasus berat gitu. Berikutnya oke, sekarang kalau misalnya gini, perlindungan, pencegahan terbaik. Sekarang kan pasti teman-teman sudah mulai PTM ya, sudah ada kebijakan untuk PTM nih, pembelajaran tatap muka. Pada dasarnya gini, kalau teman-teman sudah paham mengenai Omicron ini sendiri ya, yang kayak saya tadi bilang bahwa Omicron ini memang dia berpotensi menular, tapi sejauh ini gejalanya lebih ringan. Tapi bukan berarti kita jadinya istilahnya jumawa ya, takabur gitu ya, bahwa tetap harus menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, sertai pelacakan kontak dan juga ventilasi ruangan tertutup. Oke, saya paham. Namanya anak sekolahan ya. Nggak mungkin nggak bercanda di sekolahan, nggak mungkin nggak ketawa-ketawa di sekolahan, gitu ya. Cuman balik lagi kita ke sini kalian semua teman-teman, adik-adik semua ya gitu ya, bahwa tujuan kalian itu ke sekolah kan ya buat belajar ya, interaksi dengan teman pasti. Gitu. Cuman ya harus ada kebiasaan baru yang kita terapkan di sekolah gitu ya. Pakai masker itu sudah hukum mutlak gitu ya, hukum mutlak pakai masker ya, 2 lapis pakai maskernya, itu udah hukum mutlak banget pakai masker. Menjaga jarak fisik juga sama ya. Range-nya paling aman paling nggak 1,5 meter deh, kita nggak mungkin bisa jaga jarak itu sampai 3 meter per orang, itu udah nggak mungkin banget menurut saya. Ya. Lalu ventilasi ruangan pada ruangan yang tertutup ya. Ini mungkin lebih ke arah pihak sekolah kali ya, pihak sekolah bagaimana nanti mengatur supaya terjadi adanya sirkulasi udara gitu. Adanya sirkulasi udara pada ruangan-ruangan tempat belajar. Contohnya yang tertutup itu kalau zaman saya ya, itu kan kayak lab komputer ya dulu kalau nggak salah, itu di lantai 3 kalau masih sama ya. Jadi itu kan cukup tertutup gitu. Gimana dari pihak sekolah sendiri mengatur flow-nya, mengatur flow udaranya agar si sirkulasi itu berjalan dengan cepat gitu loh. Sebenarnya standar yang ditetapkan itu ada namanya tekanan negatif. Di mana standarnya itu kurang lebih sekitar 15 Pascal kalau nggak salah ya, satuan kalau maaf nih kalau saya salah. Sekitar 15 Pascal itu yang ideal yang diterapkan di rumah sakit saya seperti itu. Itu mencegah kemungkinan bahwa kayak misalnya saya dengan rekan saya yang jaraknya 1,5 meter itu ibarat kata virus dari saya nyampe ke dia atau sebaliknya, itu mencegah kalau tekanannya segitu kayak gitu. Lalu berikutnya yang jelas adalah menghindari kerumunan. Nah loh ini yang agak susah ya, menghindari kerumunan ya. Balik lagi ke teman-teman sendiri ya, pasti ketemu teman-teman, ketemu sesama teman, bercanda ya, bercanda-canda. Sudah lama nggak sekolah, apalagi yang anak baru naik kelas 1 SMA mungkin ya,
itu mungkin agak susah ya karena nggak pernah ketemu temennya. Cuman kita tolong banget menghindari banget kerumunan gitu ya. Jangan sampai berkerumun kalau emang nggak amit-amit perlu banget gitu ya, misalnya ada yang pingsan gitu ya terus nolongin, itu kan nggak mungkin dari tolongin kayak gitu ya, terus jangan berkerumun juga tapi. Nah itu amit-amitan banget. Mencuci tangan hukum mutlak, better bawa hand sanitizer kemana-mana gitu ya. Sekarang hand sanitizer sudah banyak, sudah nggak semahal kemarin gitu ya, ini udah banyak, nggak ada salahnya kok kita cuci tangan terus-terusan gitu ya. Tapi cuci tangan paling benar tetap pakai air mengalir dengan sabun seperti itu ya. Disertai pelacakan kontak. Kalau misalnya amit-amitnya gitu ya, ada yang positif di sekolah, baik itu guru, karyawan lain ataupun murid-murid gitu ya. Yang namanya pelacakan kontak itu wajib hukumnya. Tracking dan tracing itu sangat mutlak hukumnya, wajib hukumnya gitu ya. Nggak boleh kita malu, nggak boleh kita jadi takut ada stigma negatif gitu ya. COVID ini bukan kayak zaman dulu lagi yang dianggap aib gitu ya. Harus tetap ngomong, harus tetap lapor, mau itu orang sekolahan ataupun orang di luar sekolahan. Contohnya muridnya itu orang tuanya ada yang positif COVID, itu kan berarti kan kontak. Nah pasti dia harus di tracking tracing dulu, harus dites dulu gitu, seperti itu contohnya. Oke, itu kalau pihak sekolahan. Sekarang pemerintah. Nah, kalau pemerintah kan saat ini sudah memberlakukan kebijakan untuk karantina ya. Jadi karantina 10 hari gitu ya. Terus ada metode testing yang lebih efektif lagi gitu ya. Ini ada lagi namanya WGS gitu ya. Itu buat tes juga, adanya di lembaga Eijkman ya, Eijkman di Salemba. Itu buat tes juga, dia bisa tes variannya apa gitu ya. Dan yang jelas adalah yang terakhir ini, meningkatkan cakupan vaksinasi terutama kelompok prioritas. Lansia, tenaga kesehatan, kelompok berisiko tinggi yang mengalami COVID berat. Oke, ini harus gitu loh. Teman-teman semuanya saya harap juga udah divaksin ya, teman-teman, orang tuanya gitu ya, atau lingkungan keluarganya, saya harap juga sudah divaksin. Sekarang kita lihat bagaimana sih situasi COVID ini sendiri di Indonesia ya. Untuk COVID sendiri di Indonesia, oke. Sebenarnya sudah ada berita nih, ancaman gelombang ketiga COVID di akhir tahun seperti itu. Oke. Sekarang per akhir tahun kemarin capaian vaksin kita masih rendah, kurang dari 50%. Sekarang terus terjadi namanya pelonggaran PPKM kemarin. Ya, kita sangat-sangat enak, saya sendiri mengakui, saya sendiri menyadari bahwa kemarin itu enak banget kasus COVID, sangat-sangat sedikit gitu ya, cuman di rumah sakit tipe besar doang yang agak banyak gitu ya. Terus kemampuan mobilisasi penduduk juga pasti meningkat di akhir tahun. Kita nggak bohong ya, libur Natal tahun baru ya, banyak orang keluar negeri ke Turki gitu ya, ke Kapadokia, ngeliat kemana-mana gitu ya. Terus sudah mulai ada pemberlakuan WFO dan juga sekolah offline ini ya. Ini juga menjadikan sebuah klaster baru sebenarnya gitu ya. Terus ada mutasi virus baru yaitu virus si Omicron sendiri. Oke, ini kemarin, kasus kemarin ya. Berita kemarin nih, kasus harian COVID-19 tembus 11.000. Ini baru kemarin ya. Omicron terdeteksi di Indonesia. Ya, berarti ada anaknya lagi nih ya. Oke, beberapa negara untuk kasusnya sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, untuk di Asia sendiri ya. Indonesia kita lihat scale-nya sudah mulai meningkat ya. Gitu ya. Yang masih agak landai ini ada di timur ya, di timur, di Brunei, di Kamboja gitu ya. Yang paling tinggi peningkatannya ada di Thailand, di Malaysia ya, paling tinggi ya, dengan di Singapura juga lumayan tinggi kemarin ya. Oke, kalau untuk di Eropa nggak usah ditanya deh, kalau di Eropa ini banyak banget kasus yang terjadi di Eropa ya. Kita lihat dari mulai peningkatan Februari sampai ke akhir tahun, di mana tadi si Omicron terdeteksi, itu peningkatannya benar-benar signifikan nih. Naik, sempat landai di awal-awal, turun, tapi langsung naiknya itu tinggi banget ya. Oke, ini berita tahun kemarin sih, bahwa sekarang Jerman juga menghadapi gawat darurat nasional ya mengenai badai COVID tersebut ya. Kita beruntung bahwa kita lebih cepat ditanggap kemarin, masyarakatnya sudah lebih aware terhadap COVID ini sendiri gitu ya. Per bulan kemarin bahwa data yang divaksinasi kita itu lihat bahwa vaksin pertama ada 68,2%, vaksin kedua cuma 47,4%. Ya.
angka vaksin ketiganya dari 1 juta cuma 2.000 orang, itu masih sangat-sangat jauh ya untuk yang vaksin ketiga atau boosternya. Makanya buat teman-teman nanti kalau memang nanti sudah bisa untuk vaksin booster, segeralah ayo coba kita vaksin booster gitu ya. Oke, apa saja yang harus kita cegah untuk mencegah gelombang ketiga? Yang pertama adalah membantu meningkatkan cakupan vaksinasi, ajak teman dan keluarga kita gitu ya, buat teman-teman, adik-adik, guru-guru semua ya. Itu saya harap dengan adanya sedikit sharing ilmu dari saya sendiri bahwa bisa ngajakin teman-teman dan keluarga juga ya gitu ya, terutama mungkin mereka-mereka yang masih berpemikiran bahwa sempit lah, kita nggak bisa bohongin bahwa ada orang-orang yang masih nggak percaya COVID, masih ada gitu ya. Ayo diajak, jaga protokol kesehatan terutama di keramaian. Untuk di sekolah mutlak hukumnya ya. Ini juga harus ada gerakan dari pihak sekolahnya ya, mungkin dibantu sama apa ya, OSIS-nya kali ya gitu ya. Tapi bukan berarti main hakim sendiri lah gitu ya. Misalnya ada yang demam, langsung dijudge kayak gimana, cek dulu gitu. Pulang cek dulu gitu. Terus jaga dan tingkatkan imunitas apa ya. Makan teratur, makan yang seimbang, olahraga yang teratur dengan intensitas yang sama yang cukup. Oke. Lalu jadilah agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan. Seperti tadi ya saya bilangnya, dengan harapannya dengan sedikit sharing ilmu yang saya berikan, kita bisa ngasih tahu juga ke teman-teman yang lain atau ke keluarga kita yang lain seperti itu. Oke. Intinya gini. Walaupun kita udah dapat divaksin, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Gaya hidup baru yang ini sedang dicanangkan banget oleh pemerintah dan juga oleh kami para tenaga kesehatan bahwa ada gaya hidup baru, yaitu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Karena apa? Karena pada intinya apapun variannya, protokol kesehatannya sama aja. Mau berseberat apapun itu penyakit yang bisa ditimbulkan, pencegahannya semua mutlak sama gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang berarti kalau misalnya kita menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Oke, mungkin itu aja ya. Saya agak bingung sih sebenarnya untuk bahas ke teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung bertanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Saya boleh kasih waktu, terserah, saya nggak membatasi berapa orang yang mau bertanya kok. Boleh dari murid, boleh dari pihak guru juga. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Win. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dimas yang telah memaparkan begitu panjang, sungguh bermanfaat bagi kita semua. Kita beri plus dulu untuk Dr. Dimas. Ya, oke. Sebelum memasuki acara tanya jawab, Ibu mau ralat dikit. Agaknya Ibu agak grogi juga nih, bisa berhadapan dengan alumni yang sudah jadi dokter, yang sudah hebat. Saking bangganya Ibu lupa kalau hari ini tuh bukan tanggal 1 Februari ya, tapi tanggal 31 masih 31 Januari. Ya, jadi Bu Rala tadi Bu katakan 1 Februari, tapi hari ini sebenarnya tanggal 31 Januari. Terima kasih Dr. Dimas. Silakan kepada siswa-siswi atau suster, Bapak Ibu dan karyawan yang ingin bertanya sekilas dengan kesehatan mengenai menghadapi COVID-19 atau yang sekarang lagi ngetren itu virus Omikron ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Para wali kelas boleh mencatat nih siswa-siswinya yang bertanya. Berarti siswa-siswi tersebut menyimak dan antusias di dalam mengikuti webinar kita hari ini. Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Selamat pagi. Saya ingin bertanya, Dok. Sebutkan namanya ya. Saya Stefanus Kirata dari 10 IPA 1 ingin bertanya. Jadi gini, Dok. Saya ada kenalan kan. Dia ini pas hari pertama swab dinyatakan positif COVID Omicron. Nah, besokannya pas dia tes ulang dinyatakan negatif. Itu kira-kira faktornya apa ya, Dok?
Boleh langsung jawab, Dok. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mau nanya dulu, itu dia positifnya itu yang ada antigen atau ada PCR atau keduanya PCR ya? Dua-duanya PCR. Oke, jadi gini, sebenarnya uji baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 2 kali swab PCR gitu. Dinyatakan negatif kalau misalnya ya 2 kali swab PCR itu negatif berturut-turut dengan selang waktu 24 jam awalnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada salah satu yang positif, ada salah satu yang negatif, sebenarnya kita di tenaga medis ataupun di pemerintah itu yang kita pakai adalah bahwa ini orang positif gitu. Jadi gini, ada banyak faktor. Yang pertama, kalau misalnya kita swab di hari pertama yang masih bergejala banget gitu ya. Oke. Terus kita udah minum obat nih katakanlah, tapi belum ada efek pasti yang pertama itu ya, atau efek yang signifikan terhadap tubuh kita. Itu menyebabkan si badan virusnya itu masih nempel di spesimen yang kita ambil. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau misalnya di hari kedua atau hari berikutnya kemungkinan berarti sudah ada reaksi dari obat ataupun dari imun kita sendiri yang sudah nahan si virus itu sendiri sehingga bisa negatif seperti itu. Yang ketiga adalah ada yang namanya positif palsu atau negatif palsu dalam sebuah pengecekan ya. Itu bisa berarti karena dari mungkin posisi pengecekannya atau sampel yang terkontaminasi atau bisa juga dari teknik pengambilannya kayak gitu. Itu banyak faktornya, tapi sejauh ini semua yang diperiksakan kalau sudah 1 kali positif itu tetap dinyatakan sebagai COVID dan harus dilakukan isolasi mandiri dan juga pengobatan seperti itu sih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Dok, penjelasannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya, Ya, silakan. saya Rendrawan dari 12 IPS 2. Saya mau nanya, Dok, kalau masker yang diolesi minyak putih atau face care itu ampuh buat menjaga virus COVID ya, Dok? Oke ya, sebenarnya ini pertanyaan bagus sih, bagus ya. Kalau misalnya dikatakan dia mencegah virus COVID, sebenarnya masker itu sendiri sudah mencegah virus COVID gitu ya. Asal penggunaannya benar, nggak ngegantung, cuma mulut doang yang nutup gitu ya. Atau maskernya yang memang masker yang direkomendasikan gitu ya, kayak yang KF94 gitu ya. Terus yang masker bedah 2 lapis gitu ya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk mencegah COVID sendiri. Kalau untuk minyak kayu putih, dia memang punya efeknya itu dia adalah apa ya, ngeplongin hidung kasarnya gitu ya. Itu lebih ke arah pencegahan kalau misalnya kita sudah berasa-berasa pilek atau berasa-berasa tenggorokan nggak enak, itu boleh digunakan sebagai salah satu terapi ya, terapi. Tapi bukan berarti dalam artian sampai basah banget gitu di maskernya dipakein minyak kayu putih ya gitu. Terus sebenarnya kan orang dulu seringan pakai masker pakai minyak kayu putih itu supaya dia tahu bahwa sebenarnya dia ini anosmia apa enggak. Sebenarnya banyak kan sih ke situ gitu loh awalnya. Kalau misalnya minyak kayu putih nggak kecium, anosmia dong berarti gitu. Oke, sebenarnya dulu kayak gitu. Cuman kalau sekarang kan enggak ya, karena anosmia bukan yang utama, gejala utama. Jadi pakai masker aja cukup tanpa harus pakai minyak kayu putih seperti itu. Tapi kalau dikatakan untuk menangkal, kalau minyak kayu putih doang tanpa masker ya juga nggak guna buat apa gitu. Seperti itu. Ngerti nggak? Iya, terima kasih ya, Dok. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Nampaknya pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan guru-guru yang seringkali melihat untuk mencegah virus itu dikasih minyak kayu putih. Kayaknya ini bisa jadi pengobatan juga gitu. Selama ini kami juga menangkapnya seperti itu. Terima kasih Dr. Dimas. Selanjutnya silakan Nak yang mau bertanya. Ini kayaknya ada di chatting. Oh ya, silakan. Oh iya, silakan. Jadi gini Dok, kalau dulu kan ada penelitian vaksin itu bisa buat melawan virus yang varian Delta. Dan sekarang itu efektivitas vaksin buat melawan Omikron itu sekitar berapa persen ya Dok? Oke ya, terima kasih. Pertanyaannya nih bagus banget nih ya. Saya malah nggak kepikiran bakal ada yang nanya kayak begini nih.
Oke, sebentar ya. Kalau untuk vaksin itu sendiri ya, sebenarnya gini, kalau untuk berapa persennya gitu ya, karena ini varian baru ya, saya belum dapat data terupdate-nya gitu ya, data terupdate-nya mengenai berapa persen sih. Kalau dulu kan ada yang bilang, berani tuh orang yang bikin tuh Pfizer bisa, yang bikin Pfizer atau yang bikin Sinovac atau yang bikin AstraZeneca berani menyatakan 60%, 70%, 90% gitu ya. Tapi kalau sekarang ini masih dipelajari, untuk sejauh ini ya masih dipelajari. Tapi karena si strukturnya sebenarnya gitu-gitu aja, tapi ada mutasi di beberapa struktur selnya, struktur sel virusnya ya, struktur virusnya itu sendiri. Jadi secara teoritis gitu ya, secara teoritis ini masih efektif gitu loh, karena anakannya gitu loh. Tapi untuk pengkajiannya sendiri berapa persennya gitu ya, sebatas masih ada pendapat-pendapat yang beda-beda sih. Ada yang bilang masih sanggup melawan sampai 70% gitu ya. Ada yang sanggup melawan sampai 80%. Keluarkan pet lu, Sam. Enggak mau. Enggak mau, sayang gila pet. Halo, Sam, boleh Sam? Oke, sorry ya. Paling gitu sih kalau saya bisa bilang bahwa tidak. Ada yang jelas pasti menyatakan bahwa sekian persen dan dipatenkan oleh WHO sendiri berapa persennya untuk masing-masing vaksin gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari segi struktur si virusnya ini sendiri dan vaksin sendiri ini ya isinya itu mereka harusnya bisa gitu loh ya. Jadi secara teoritis masih bisa, tapi belum ada paten berapa persennya gitu loh. Tapi memang terbukti kok dia efektif gitu. Sorry ya, mungkin nggak menjawab secara keseluruhan ya gitu. Terima kasih ya, Dok. Ayo, sama-sama. Pagi Dok, mau nanya Dok. Ya, boleh. Melanjutkan pertanyaan yang Valencia tadi, kan berarti vaksin yang sekarang pun tetap dinilai cukup ampuh untuk melawan virus Omikron ya. Tapi kita tahu semenjak Omikron masuk ke Indonesia, jumlah terjangkit COVID di Indonesia melonjak tinggi. Mungkin salah satu faktornya karena sekolah tatap muka, tapi kan salah satu faktornya juga karena Omikron masuk. Nah, kan meskipun ampuh, berarti itu tandanya masih belum cukup vaksinnya untuk melawan virus Omikron. Kira-kira kalau seperti itu ada kemungkinan kita dapat vaksin berikutnya nggak, Dok? Atau vaksin kedua itu udah cukup? Oke, jadi gini. Sebelumnya gini, saya mungkin kita lebih harus tahu dulu ya prinsip kerja si vaksin itu sendiri ya. Gitu. Vaksin itu sendiri adalah dia kan ini ya virus yang dimatikan ya atau virus yang dilemahkan ya, ditaruh di tubuh kita. Dia itu bukan 100% sebagai upaya pencegah upaya supaya kita sama sekali nggak kena COVID, bukan itu gitu loh. Bukan itu intinya gitu. Kalau misalnya vaksin sendiri, dia hanya mencegah supaya tidak terjadi perburukan. Contohnya kayak gini deh, yang kita tahu bahwa mungkin kita semua pas kecil udah divaksin semua, misalnya vaksin TBC gitu ya. Vaksin TBC kita dapat nih misalnya, tapi menutup kemungkinan kita pas gede kena TBC lagi nggak? Masih ada dong kemungkinannya gitu loh. Prinsip ini sama kayak gitu, cuman itu mencegah terjadinya kasus perburukan. Atau kalau misalnya amit-amitnya kena COVID gitu ya, tidak bergejala, tidak menularkan, dan tidak terjadi kasus kematian, itu yang diharapkan. Terus kalau misalnya kita bicara mengenai vaksin ketiga atau booster gitu ya, saat ini sedang dicanangkan lagi untuk booster itu sendiri gitu ya oleh pemerintah. Mungkin saya kurang paham sebelumnya kalau di Jawa Barat apakah sudah ada untuk yang dapat tiket vaksin booster dari Peduli Lindungi gitu ya. Tapi di Jakarta sendiri kami sudah melaksanakan vaksin booster gitu ya, vaksin ketiga. Dan buat orang-orang yang sudah punya tiket gitu ya, yang sudah punya tiket vaksin, nanti dia dapat tuh di aplikasi Peduli Lindungi tiket vaksin Anda. Kita bisa datang ke Vaskes atau ke tempat untuk vaksin untuk divaksin lagi gitu. Dengan catatan bahwa range jarak minimal dari vaksin terakhir itu adalah 6 bulan. Dia akan nanti biasanya muncul tuh tiket-tiket untuk vaksin boosternya seperti itu. Baik, ayo ada lagi yang mau bertanya? Bu, ini kayaknya ada yang nanya di kolom grup chat, Bu. Maaf, Bu. Saya baca aja sekalian ya, Bu. Oke.
Ini seru nih pertanyaannya. Yang pertama, ini dari Cornelius Hans ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Dok. Saya ingin bertanya apakah kasus Omikron di Indonesia, terutama di Jawa Barat, itu tergolong lebih terkendali atau tidak ya daripada kasus Omikron di beberapa negara sekitar? Karena saya sedang tidak berada di Indonesia dan saya harap bisa pulang ke Indonesia jika situasi COVID-nya sendiri sudah terkendali. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya untuk kasus saat ini gitu ya, ada tren peningkatan kasus yang signifikan seperti itu di Indonesia ya. Tadi saya bilang bahwa sudah ada peningkatan kasus itu sekitar 1000-an tadi ya yang saya sudah share ya, sekitar 1000-an kasus sekarang ya. Itu peningkatannya cukup signifikan. Kapasitas rumah sakit di Indonesia, di Jakarta sendiri terutama ya, itu sudah terisi sekitar 56 sampai 60% gitu ya kapasitas rumah sakit. Nah, terus sekarang balik lagi untuk bisa pulang atau tidaknya ke Indonesia, sebenarnya sih paling aman ya memang kita tinggal nunggu dari berita aja gitu ya, dari berita dari media yang memang mengatakan bahwa mungkin Indonesia kasusnya sudah turun gitu ya, atau bisa update kasusnya itu bisa update lewat Dinkes gitu ya, Dinas Kesehatan gitu ya, atau bisa lewat websitenya Kemenkes, itu juga ada update kasus COVID-nya di situ gitu ya. Nah, terus tapi kamu mungkin terhambat regulasi kali ya gitu ya. Saya kurang paham juga sih. Kalian dari negaranya di luar negerinya mana gitu ya kan nggak tahu saya nih. Terus regulasinya tetap sama. Karantina dulu di sini gitu ya, di-share lagi pasti bakal di Indonesia gitu ya, dan semoga tidak bergejala. Balik lagi yang saya bilang tadi. Kalau memang sudah dikarantina kurang lebih sekitar 13 hari gitu ya. Saya nggak tahu sih regulasi terbaru kan awalnya dari seminggu 10 hari naik jadi 13 hari kayak gitu ya, itu tergantung regulasinya bagaimana kayak gitu. Kalau saat ini di Jawa Barat kayaknya sih belum signifikan naiknya gitu ya, tapi kalau di Jakarta sudah lebih signifikan, nggak menutup kemungkinan jarak seminggu lagi juga Jawa Barat bisa signifikan gitu loh, nggak menutup kemungkinan ya. Terus apa nih, Jonathan, sekarang yang lebih berbahaya itu Delta atau Omicron? Oh, kalau segi pengalaman sejauh ini paling berbahaya Delta. Ya, yang kasus meninggalnya di Indonesia itu udah nggak hitungan, yang orang sampai mungkin baca berita, nonton berita sampai di kita nggak punya waktu itu nggak punya bed lagi, nggak punya oksigen lagi, krisis oksigen pada saat itu benar. Ya, Delta lebih berbahaya waktu itu. Oke, Dok, saya mau tanya. Oh, ada Matthew Calvin. Oke, ini keren Matthew Calvin ya. Mau bertanya, saya kan batuk-batuk pas kemarin di antigen positif, apakah perlu PCR dan batuk disebabkan oleh virus? Oke, gini ya. Saya mau tanya sebenarnya kamu kapan waktu itu PCR-nya dulu ya? Kalau misalnya antigennya, sebenarnya kalau sudah antigen positif, alangkah baiknya di PCR lagi karena itu adalah uji baku standar gold standar untuk pemeriksaan adalah swab PCR seperti itu. Terus kalau udah kayak gini, ya udah berarti kamu sudah harus nih melakukan yang namanya isolasi mandiri, cek ke dokter, periksakan gitu ya, supaya dapat update mengenai kondisi badan kamu sendiri kayak gitu. Itu saran saya ya. Terus batuknya disebabkan oleh virusnya atau memang gimana, Dok? Ya, kalau memang kamu positif berarti batuknya karena si virusnya itu sendiri, karena dia menyerang saluran nafas. Kalau yang sekarang terutama bagian atas ya, jadinya memang gejalanya pasti batuk gitu. Oke. Selamat pagi, Bro. Ini Pak Agung, apa kabar Pak Agung? Ya, Pak Agung, untuk mendapatkan vaksin itu berapa lama kita vaksin di tubuh kita ya? Terima kasih. Oke, sebenarnya gini Pak. Kalau misalnya semua vaksin itu prinsip kerjanya adalah sebenarnya memberikan memori kepada tubuh kita gitu loh. Memberikan memori kepada tubuh kita supaya nanti ketika si virus itu datang atau yang mirip virus itu datang atau bagian dari virus itu doang datang ke tubuh kita tentara kita udah ready, udah siap melawan. Prinsipnya kan gitu. Cuma namanya tentara mungkin udah bisa jadi tua, bisa jadi pikun, bisa jadi lupa, bisa juga. Nah, kalau untuk yang terakhir gitu ya, ini kan dari booster pertama dikatakan bisa sampai efektif sampai setengah tahun sampai 1 tahun. Pertama seperti itu Pak. Sorry bukan booster, maaf. Yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu bisa dibilang sampai 1 tahun dia masih bisa efektif gitu ya. Terus ada lagi, makanya kita booster lagi yang kedua supaya meningkat lagi gitu loh. Dan yang ketiga itu ada booster yang terakhir ini. Kalau yang saya baca gitu ya, ini masih pendapat ataupun pernyataan dari dokter-dokter spesialis saya gitu ya, efektifnya masih sama Pak, masih kira-kira nanti 1 tahunan lagi gitu efektifnya ya, setengah tahun sampai 1 tahunan lagi itu masih efektif. Semua balik lagi tergantung dari daerah seperti itu.
Lalu berikutnya Marvel Eka Putra ya dari kelas 1. Varian Omicron itu varian terakhir yang dikatakan oleh WHO. Enggak, sebenarnya ada lagi. Sebenarnya ada lagi temuan-temuan dari varian tadi. Ada varian yang baru lagi gitu kan. Ada varian sebelumnya itu B19 berapa ya itu ya. Cuman yang menjadi sebuah penyebaran luas itu loh. Makanya dikatakan bahwa varian Omicron ini yang sekarang ini. Cuman untuk substansinya lain itu masih ada sebenarnya, cuman kan mungkin angka kasusnya sedikit kecil gitu. Cuman yang lagi hitsnya sekarang Omicron, makanya yang lebih diutamakan Omicron. Tetap balik lagi, apapun variasinya, apapun varian virusnya, tetap pencegahannya sama, obatnya sama. Oke. Wih. Bentar. Oke. Terus apa lagi ya? Kenapa Delta lebih berbahaya dari Omicron ya dok? Ya karena dia punya si virulensi ya, dia punya virulensi dan kemampuan destruktif atau kemampuan merusak si jaringan itu lebih hebat daripada si Omicron seperti itu. Dan juga waktu zamannya Delta itu sendiri untuk angka cakupan vaksinnya juga itu kan masih rendah ya, rendah banget gitu waktu itu. Jadi memang kasusnya Delta lebih parah gitu, paling parah sih menurut saya malah. Jika terkena vaksin Omicron, apakah jika terkena varian Omicron, amit-amit, apakah vaksin masih efektif? Balik lagi saya bilang tadi ya, bahwa sebenarnya vaksin itu tujuannya tidak mencegah, bukan untuk biar kalian nggak kena COVID gitu loh. Tujuannya adalah amit-amit, balik lagi, amit-amit kalau kena COVID, vaksin itu bekerja supaya tidak terjadi perburukan, supaya tidak terjadi kasus yang dikatakan gejala berat seperti itu. Itu tujuan utamanya gitu ya. Kalau untuk kena COVID atau enggak, itu balik lagi ke daya tahan tubuh kita, vaksinnya kita sudah lengkap atau belum, ditambah lagi dengan kemampuan virusnya juga, sama kalau kuat-kuatan badan kitanya itu ngaruhnya lebih ke mungkin penyakit bawaan kita kayak gitu. Jadi bukan berarti kita nggak bisa kena COVID kalau misalnya udah divaksin gitu. Bang, saya mau tanya kalau orang asma kena Omicron bisa tewas juga nggak? Ya nggak gitu. Sebenarnya gini, semua penyakit punya resiko kematian. Ya, semua penyakit punya resiko kematian. Gitu ya, saya bilang tadi. Angka kejadiannya di Omicron ini sendiri itu untuk cuma sekitar 20% ya dari total keseluruhan orang yang kena Omicron ini yang kena COVID gitu ya. Kemarin mungkin sudah baca berita sendiri atau sudah dengar berita bahwa ada kasus meninggal 2 orang ya. Ada kasus meninggal 2 orang yang terkena si COVID ini sendiri seperti itu ya, yang terakhir ini sendiri gitu. Nah, gimana ya? Kalau orang asma kena Omicron atau kena COVID bisa tewas nggak? Bisa kalau dia nggak berobat. Bisa kalau dia lagi sesak nggak berobat. Kayak gitu. Semua penyakit bisa berakibat ke kematian gitu. Cuman yang penting jangan sampai nih terjadi kematian gitu. Apakah kedepannya kita akan berada dengan COVID seperti tiap kali vaksin baru rilis varian bersama pakai vaksin sekarang? Nah, kalau saya nggak bisa bicara banyak mengenai kasus ini ya, karena ini kan lebih ke epidemiolog lah yang bisa punya kapabilitas buat menjawab. Cuman kalau menurut saya pribadi ya pada akhirnya kita akan berdampingan gitu loh dengan si virus COVID ini gitu ya. Ya mungkin saya juga punya harapan nanti ke depannya minum, kalau orang kena COVID ini ya udah kayak kena pilek biasa, minumnya misalnya Panadol udah sembuh gitu ya. Atau minum apa gitu sembuh gitu ya. Itu saya juga berharap seperti itu gitu loh. Kalau untuk tiap kali vaksin baru rilis, varian baru terus saja muncul, itu kan kemampuan dari si mutasi virus itu sendiri ya sebenarnya ya, lebih ke arah situ sih. Cuman kan semoga, tapi trennya arahnya positif kok, maksud saya setelah divaksin trennya lebih positif, orang kasus kematiannya lebih sedikit atau sakit beratnya lebih sedikit. Itu kan sudah mulai kurvanya, berarti kurva angka keparahan sakitnya sudah mulai turun gitu aja. Oke ya, anosmia ya, jadi memang gini. Anosmia itu varian yang kemarin ya gitu ya, itu lebih sering. Nah, kalau misalnya
dia kena COVID, setelah sembuh penciuman mama saya masih kurang sensitif. Iya. Ya, jadi anosmianya ini bisa kena itu pengalaman saya sampai orang ada yang 8 bulan sampai maksimal 1 tahun waktu yang saya dapat ya, itu masih kurang sensitif penciumannya. Karena apa? Karena dia itu si virus ini punya kemampuan untuk memblok si gimana bahasanya? Intinya dia memblok ujung-ujung saraf dari namanya ada saraf olfaktorius atau saraf penciuman ya. Itu dia punya kemampuan ngeblok itu gitu loh. Jadi si saraf ini nggak bisa nangkap sel-sel bau gitu. Dan ini recovery-nya lama gitu ya. Teman saya sendiri sama-sama nakes, dia dari kena COVID itu bulan September tahun lalu sampai sekarang masih kurang sensitif gitu. Yang penting kan sekarang targetnya tidak mengganggu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari aja dulu. Itu dulu sih targetnya yang penting gitu. Vaksin apa yang ampuh untuk mencegah Omikron? Oke. Saya kalau untuk mencegah Omikron, sekali lagi saya bilang tadi, karena belum ada yang mampu mematenkan berapa persennya gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah, kalau untuk yang udah ya gitu ya, itu yang paling sepengalaman saya efektivitas paling tingginya ada di Moderna, disusul Pfizer dan AstraZeneca ya, itu kurang lebih saing-saingan nomor 2, terakhir baru Sinovac. Cuman ada beberapa pertimbangan lagi. Itu Sinovac juga bagus karena dia sama-sama yang buat kan China ya dia. Yang buat China dan dia satu rumpun dengan kita, sama-sama ras Asia ya gitu ya. Itu juga ada plusnya gitu. Tapi kalau misalkan Pfizer dan juga AstraZeneca dia katanya punya efektivitas lebih tinggi seperti itu. Terakhir Moderna sih kemarin tuh yang katanya paling tinggi gitu. Sebelumnya kan kita udah vaksin kedua kali, dan sekarang ada vaksin booster untuk 3 varian Omicron yang terbaru. Kata saya, apakah kalau kita tidak divaksin booster tapi diganti dengan selalu menjaga protokol kesehatan dan minum ramuan rempah-rempah tiap saat, apakah itu bisa menjamin untuk menangkal virus terbaru saat ini? Oke, balik lagi gitu ya. Tetaplah mau kita udah divaksin pun harus mutlak hukumnya untuk menjaga protokol kesehatan gitu loh. Itu mutlak banget hukumnya gitu loh. Mau kita udah divaksin, yang udah divaksin aja wajib, apalagi yang nggak divaksin gitu loh ya, seperti itu. Vaksin juga kan bikin ini herd immunity gitu loh, tercipta namanya herd immunity atau kekebalan sosial, kekebalan teman-teman lingkungan semua gitu loh, yang diharapkan seperti itu, sehingga tidak ada transmisi antara satu dengan lain ya teman-teman sekitarnya gitu loh maksudnya. Vitamin itu bisa mencegah COVID atau tidak, Dok? Vitamin itu lebih ke arah mencegah atau meningkatkan daya tahan tubuh sih. Ya, meningkatkan metabolisme kita, daya tahan tubuh kita, supaya kita bisa nangkal badan kita sendiri yang kerja buat mencegah virus itu masuk. Virusnya masuk bisa langsung dinetralisir sama tubuh. Itu tujuannya si tentaranya. Cara memperkuat tentaranya, ya pakai vitamin. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Vitamin C itu nggak usah banyak-banyak ya. Kan ada yang bilang sampai 5.000 itu kebanyakan, 5.000 miligram ya. Vitamin C sehari maksimal 1.000 miligram aja untuk kita sendiri. Udah nggak boleh banyak-banyak ya. Seorang meninggal karena virus COVID kan dimakamkan dari pemakaman. Nah, untuk dipindahkan ke area pemakaman umum kira-kira berapa lama ya, Dok? Dan juga untuk jangka waktu kesehatan tubuh seorang meninggal berapa lama ya, Dok? Waduh, ini orang-orang ini ya, biomolekuler dan juga forensik yang tahu nih ya sebenarnya ya. Jadi gini, kenapa harus dimakamkan gitu ya secara protokol COVID gitu ya? Kalau untuk mau dipindahkan sih dia bisa sih, setahu saya bisa ya untuk dipindahkan. Dan juga gini sekarang nggak harus ke di pemakaman khusus kok gitu. Udah nggak harus lagi di pemakaman. Kalau kami di Jakarta sudah tidak harus di pemakaman khusus. Yang penting di pemakaman sendiri, bisa di tanah sendiri, bisa di punya pemakaman keluarga sendiri, itu bisa. Selama ada persetujuan dari RT, dari RW. Karena yang bermasalah ini adalah stigma, lebih ke stigma gitu. Stigma sama penularan lebih bermasalah stigmanya. Penularan ini mungkin bisa hilang dalam waktu 1 bulan gitu ya. Sampai ketika manusia itu tubuhnya udah habis ya, udah habis berarti gitu loh. Tapi kalau misalnya stigmanya sampai setahun 2 tahun juga masih melekat, kadang kan seperti itu. Makanya boleh kok kalau sekarang itu dimakamkan. Kalau di Jakarta kami boleh dimakamkan di tempat sendiri gitu ya, asal ada persetujuan RT RW setempat gitu aja. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap penyebaran Omikron? Ya, lingkungan yang dikatakan di sini adalah lingkungan
Tentu aja lingkungan yang kotor lebih berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita sendiri, terhadap banyaknya kuman, banyaknya virus itu sangat berpengaruh. Cuman kadang virus ini tuh nggak kenal tempat sih, di mana aja ada gitu. Cuman untuk lingkungan tertentu pasti potensial virulensi atau kekuatan virusnya lebih tinggi, itu ada. COVID ini berkembang ya, COVID ini berkembang itu adanya mutasi sebenarnya, mutasi genetik. Sama seperti kita beradaptasi terhadap COVID, COVID juga beradaptasi terhadap kita. Itu pintarnya si virus ini. Itu. Efek samping vaksin booster lebih lama. Lebih sakit. Oh iya, benar. Efek sampingnya saya rasakan sendiri sakit memang ya. Sakit, tangan saya sakit. Terus demam, ada demam kurang lebih saya 2 hari. Tapi demam itu mungkin lebih disebabkan karena nyerinya ya, gitu ya. Tapi efektivitasnya juga lumayan bagus sih gitu loh. Cuman bukan berarti kita nggak mau divaksin nih gitu ya. Memang ada efek sampingnya sedikit lah. Kapan? Aduh, kalau mau bertanya kapan Indonesia endemik hidup berdampingan bukan ranah saya. Mohon maaf banget ya. Bukan ranah saya untuk menyatakan bahwa kita kapan-kapan itu ranahnya pemerintah, bukan saya. Tadi ya, penyebab virus corona berbagai varian sama ya. Vaksin bertahan berapa lama mungkin sama ya udah tadi ya. Kalau vaksin 1-2-nya Sinovac, boosternya Sinovac enggak. 1-2 Sinovac boosternya kalau nggak salah itu Pfizer. Pfizer deh kalau nggak salah ya. Enggak kok. 1-2 Sinovac itu boosternya sebentar ya. AstraZeneca ya, Dok? Iya, ya ada setengah dosis Astra atau Pfizer ya, saya lupa lagi. Apa? Maklum lah. Iya, AstraZeneca setengah dosis dari si AstraZeneca kalau untuk yang Sinovac. Benar. Terus jika di vaksin pertama kedua mendapatkan Moderna, apakah boleh tamam jika mendapatkan booster lain seperti Pfizer atau Sinovac? Tapi ya kalau misalkan Moderna ya bagusnya sih Moderna lagi. Bang, orang bisa OD vitamin nggak? Bisa. Semuanya itu ada namanya lethal dose atau batas kita bisa keracunan atau mengalami kerusakan di tubuh. Yang dikatakan overdosis vitamin ini bukan keracunan buat tubuh saya. Itu ada banyak. Misalnya kayak paling gampang ya kalau kita vitamin C-nya kebanyakan ada namanya kalsifikasi atau pengapuran di ginjal kita. Si liver kita juga masalah pasti itu ya banyak. Paling lambungnya juga kena pasti kita kalau kebanyakan vitamin bikin enak jadi kena lambung nanti. Kalau penyebab virus ini bisa, saya gimana jelasin secara awamnya penyebab bermutasinya tadi karena misalnya dia beradaptasi dengan tubuh kita kan dia juga ada RNA kan juga bisa bagian dari sel memori gitu loh ya katakanlah seperti itu kurang lebihnya. Jadi dia bisa ingat ini harus diapain kayak gitu. Oke, saya mungkin nggak banyak lagi ya. Sorry. Dok, saya mau nanya, kalau tes yang benar adanya virus COVID itu antigen atau PCR? Terima kasih. Kalau untuk yang baku kita pakai di baku uji bakunya adalah kita pakai ini ya, pakai PCR gitu ya. Tapi balik lagi, nggak semua wilayah punya PCR. Contohnya teman-teman kita di daerah timur gitu ya, di Papua di sana. Untuk daerah golongan kategori D dan E dan kan ada kelas-kelasnya daerah itu pakai antigen aja cukup gitu. Karena itu keterbatasan fasilitas ya. Tapi kalau untuk kita di kota besar PCR seperti itu. Apalagi ya? Oke, mengapa vaksin Sinovac efektivitasnya paling rendah dibandingkan dengan vaksin yang lainnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk Sinovac kenapa dikatakan dia efektivitas paling rendah? Karena kalau saya ingat sih itu adalah vaksin pertama yang dikeluarkan seperti itu ya. Yang lebih dulu keluar itu adalah di Sinovacnya sendiri. Gitu ya. Mungkin pada saat itu ada keterbatasan antara waktu pembuatan, durasi pembuatan. Karena apa? Karena kan Cina sendiri yang pertama kena gitu ya.
Jadi dia harus berlomba bikin vaksin sendiri cepat-cepat kapan. Tapi ternyatanya efektif untuk masyarakatnya. Tapi ternyata namanya ilmu pengetahuan lah seperti itu, selalu berkembang. Jadi ketika ada satu obat ditemukan, pasti ada obat lain. Makanya kita bisa bilang ada pengobatan yang lebih paten atau lebih mantap ketimbang pengobatan ABC. Semuanya pilihan. COVID misalnya gini, kalau menggunakan Sinovac mungkin kita cuma sekitar 60% gitu ya. Tapi lebih cocok buat kita-kita yang ras Asia, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang dari Eropa atau dari Amerika punya, lebih efektivitas dalam segi angka, tapi dia berbeda dengan ada risiko karena kita berbeda gitu loh untuk dari rasnya seperti itu. Saya dari kecil sering pilek ketika dingin. Oh, punya namanya ini rinitis alergi. Gini, kalau misalnya Anda merasa bahwa pilek itu tidak hilang sama sekali ya, misalnya definisi pilek, hidungnya meler, terus sakit tenggorokan gitu ya, tanpa perlu ada demam, bisa juga diteskan gitu ya. Sebenarnya kita pakai 3 sekarang tuh, ada namanya keluhan saluran ispa, ada demam juga gitu ya. Satu lagi namanya ronsen sih sebenarnya, ronsen dari si ronsen parunya sendiri kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu udah semingguan gitu ya pileknya nggak sembuh sih, alangkah baiknya itu berobat aja gitu lah. Kalau memang bukan COVID ya begituan gitu. Tapi kalau misalnya COVID kan seperti ketahuan, seperti itu. Apalagi punya riwayat alergi kayak gini ya. Oke Dok, waktu kita 5 menit lagi nih. Ternyata semua antusiasnya untuk bertanya ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya Ibu, nggak apa-apa, saya kembalikan lagi mungkin. Kalau maaf satu lagi terakhir nih Bu ya, Ya, cara untuk mengatasi COVID itu biar nggak bermutasi lagi. Pada akhirnya ketika kita sudah mencapai kekebalan kekebalan herd immunity, imunitas sosial kita sudah tercapai gitu ya. Apapun varian yang masuk gitu ya, apapun varian yang terjadi, apapun mutasi yang terjadi, itu nggak bisa kita cegah. Cuman ketika kita mencapai yang namanya herd immunity, kita nggak akan jatuh ke dalam kondisi morbiditas atau angka kesakitan atau angka kejadian atau angka kematian yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya caranya untuk menghentikan virus bermutasi, kita nggak bisa menghentikan sama sekali gitu loh. Itu kan ya maunya si virus, sama kehendak Tuhan lah ya. Cuman kalau misalnya untuk biar nggak kena lagi, kan toh nanti pada akhirnya kalau misalnya kita berdampingan, ya udah biasa aja gitu loh, nggak jadi suatu masalah yang berarti gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak, ini antusias banget ya dari semua. Semoga sehat-sehat selalu semuanya dalam lindungan Tuhan Yesus. Semoga juga sehat-sehat, jaga jarak, ingat protokol kesehatannya, ingat jaga jaraknya, ingat cuci tangannya, ingat bahwa kita harus menjaga kesehatan, makan yang seimbang gitu ya. Salam semua, salam sejahtera. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada hostnya Ibu Win. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Dr. Dimas Panji Gumelar MD. Alumni SMA MW angkatan ketiga ya Dok ya? Iya, 3. Kalau tidak salah kelas 10-2. Iya Bu, wali kelasnya Ibu ya? Jadi ikut bangga juga. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu kesehatan kepada seluruh warga di SMA Mardiwaluya. Terima kasih juga kepada siswa-siswi yang sudah mengikuti dengan antusias banget, menyimak dengan baik, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh berguna, bermakna bagi kita. Tidak lupa juga, Dok, ternyata di sini juga hadir orang tua siswa. Maka dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan peran serta para orang tua siswa yang mau bergabung bersama kami. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dimas Panji Gumelar ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita berdoa bersama, semoga ilmu-ilmu ini dapat menjadikan kekuatan kita untuk terus waspada di dalam menghadapi COVID-19 atau yang disebut sekarang lebih ngetren itu virus Omikron. Semoga ini menjadi pilar kita untuk bisa menopang, menjaga kesehatan agar tidak terkena virus tersebut. Kembali lagi, terima kasih dokter. Salam sehat dari kami. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, setelah webinar ini selesai, siswa-siswi tidak ada PJJ, tetapi dihimbau dengan sangat agar tidak bepergian kemana-mana. Terus selanjutnya, setelah ini selesai juga,
kita akan foto bersama. Dokter juga jangan tutup kameranya. Kita akan on kamera untuk foto yang akan diabadikan oleh Pak Rey. Itu akan kita laksanakan setelah doa penutup. Demikian, Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, webinar kesehatan kita sudah selesai. Mari kita sama-sama selalu berdoa, menjaga diri agar kita tidak terpapar dengan virus COVID-19 atau Omikron yang sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Berikutnya kami undang Pak Bambang, mari tutup doa untuk webinar hari ini. Anak-anakku sekalian, mari kita ambil sikap berdoa. Terima kasih Bu Win. Dr. Dimas dan Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, mari sebelum kita menutup kegiatan webinar ini kita akan mohon berkat Tuhan agar apa yang sudah kita dapat kita cerna dalam hati, pikiran, dan tindakan kita sehingga Tuhan tetap melindungi kita apapun aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas berkat dan karunia kami boleh terus mendapat rahmat kesehatan dan berbagai rahmat serta berkat yang senantiasa Engkau curahkan dan telah kami nikmati pada hari ini. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur juga atas kebaikan hati Dr. Dimas, alumni SMA Madrulia Angkatan Ketiga, dalam mendampingi adik-adiknya di SMA Madiwaluya, dalam memberi inspirasi, dalam memberi nasihat, dalam memberi hal-hal yang praktis, sehingga kami semua memperoleh informasi yang berguna untuk mengantisipasi pandemi virus yang saat ini sedang melanda tanah air kami. Kiranya berkat-Mu melimpah atas Dr. Dimas dan keluarga, serta setiap orang yang senantiasa berbuat baik dan peduli pada kami. Tuhan, sementara kami akan menyelesaikan webinar ini, kiranya berkat-Mu juga melindungi kami semua, sehingga kami semakin mampu untuk mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dan Kau lindungi dari wabah pandemi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Dr. Dimas atas kerelaannya, atas kesediaannya untuk ada bersama kami. Selanjutnya untuk sesi foto, saya serahkan kepada Pak Rey untuk memandunya. Oke, terima kasih Bu Win. Mungkin Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian, mungkin bisa open cam dulu. Karena ini slide-nya ada 16, mungkin agak panjang ya. Jadi saya belum tahu Bapak Ibu dan siswa-siswi ada di slide yang mana. Jadi nanti agak panjang, mungkin 3-4 menit, mungkin bisa sambil on cam terus ya. Oke, nanti saya screenshot satu-satu. Sebentar, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Oke, slide kelima. Oke. Bu Win, mungkin ini yang belakang belum on cam semua, atau kamu di screenshot semua, atau bagaimana Bu Win? Semuanya mohon untuk on cam, semuanya Nak, biar untuk fotonya, dokumentasinya kelihatan wajah kalian semua. Ayo semuanya on cam. Oke, saya lanjut ya. Oke, 7.
12. Oke, Bu Win, sudah. Baik, Pak Re, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Dengan progresnya. Wah, sehat semuanya nih. Terima Dadah. kasih. Ya. Makasih Dokter Dimas.